Hey, selamat datang lagi di dalam bahas-bahas film. Pada kali ini kita membahas film yang dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan tentang monster yang asing yang memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh manusia dan mengendalikannya seperti boneka. Mari kita langsung masuk ke dalam alur cerita film yang berjudul Mabel Missing 2025. Suatu hari, serangga besar yang aneh menyerang masyarakat Jepang. Serangga tersebut mengambil alih tubuh manusia dan menjadikannya sebagai inang dan mengubahnya menjadi senjata pembunuh atau nekrobok. Tak ada yang tahu dari mana asal serangga itu. Manusia yang menjadi inang akan kehilangan kesadarannya. Kedua matanya juga dibor. Serangga itu sepenuhnya menguasai tubuh manusia yang menjadi inangnya. Ketika bertemu dengan nekrobok lainnya, kedua nekrobok itu pun langsung bertarung satu sama lain dan saling membunuh hingga salah satunya mereka tewas. Yang selamat akan mengkonsumsi bola perak yang berisi parasit serangga pengendali inang. Seorang pria yang bernama Sugimoto berhasil membunuh nekrobok dan memenangkan pertarungan. Dan dia mengambil bola perak berisi parasit itu dan memberikannya kepada putrinya yang bernama Mishino. Di sisi lain, Yoshi adalah seorang pekerja pabrik yang tidak memiliki teman di tempat kerja itu. Setiap hari Yoshi makan siang seorang diri sambil mengamati gadis pujaannya, yaitu Sachiko. Sachiko adalah seorang pekerja di pabrik sebelahnya. Yoshi tidak berani mendekati Sachiko dan hanya memandangnya dari jauh. Terkadang Sachiko juga membalas tatapan Yoshi. Di tempat kerja Yoshi memiliki atasan bernama Tanaka, seorang pria yang suka menggoda. Tanaka dan teman-temannya Yoshi juga memperhatikan kecantikan Sachiko yang merencanakan untuk mengajaknya ke pesta. Yoshi yang mendengar hal itu hanya bisa diam. Di tempat lain, Sugimoto bersiap mencari nekrobok. Ketika di jalan, dia menemukan dua nekrobok yang sedang bertarung. Setelah salah satu nekrobok itu memenangkan pertarungan, Sugimoto berniat untuk membunuhnya. Namun, senjatanya mengalami kerusakan. Dia hanya berhasil menyakiti nekrobok itu, yang kemudian melarikan diri. Karena inangnya sudah terlalu lemah, parasit di dalam nekrobok akhirnya melepaskan diri dan meninggalkan tubuh manusia yang terluka parah. Sementara itu, saat Yoshi menonton film sendirian di bioskop, dia diganggu oleh waria. Yoshi merasa ketakutan dan melarikan diri, tetapi waria itu mengejarnya. Di dalam lorong, Yoshi terus berusaha menghindar hingga terkena pukulan dari waria itu. Setelah waria itu pergi, lampu mendadak mati dan kemudian hidup lagi. Yoshi merasakan sesuatu yang aneh menetes di pipinya. Ternyata seekor monster serangga yang jatuh ke lantai. Untungnya Yoshi bisa menghindar dari serangga itu yang kemudian mengeluarkan asap dan tidak bergerak. Penasaran, Yoshi membawanya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Yoshi meneliti makhluk itu. Cangkang yang sangat keras menunjukkan adanya goresan di bagian atas. Keesokan harinya, Yoshi sengaja membawa makhluk itu ke tempat kerjanya. Setelah semua pekerja lain pulang, Yoshi mengeluarkan makhluk itu di dalam tasnya. Yoshi berencana untuk mengebornya, tetapi mesin bor itu malah patah. Yoshi akhirnya membawa kembali serangga itu ke rumah. Malam pun tiba. Tetangga Yoshi mengajaknya makan di luar. Di jalan, Yoshi melihat Sachiko berjalan bersama Tanaka dan teman-temannya. Rasa curiga pun muncul di benaknya dan dia memutuskan untuk mengikutinya. Sesuai dugaannya, Tanaka memiliki niat buruk terhadap Sachiko. Yoshi berusaha menolongnya, tapi Tanaka malah memukuli Yoshi hingga babak belur. Melihat Yoshi yang tak berdaya, Tanaka pun pergi. Sementara itu, Sachiko merasa kasihan dan mengantar Yoshi pulang. Di rumah, Sachiko mengompres luka-lukanya. Setelah merawat Yoshi, Sachiko berpamitan untuk pulang. Tetapi Yoshi menahannya dan akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa dia sudah lama menyukai Sachiko. Sachiko pun mengakui bahwa dia juga selalu memperhatikan Yoshi saat makan siang sendirian dan sama merasa sepi seperti dirinya. Walaupun Sachiko tidak suka pergi ke pesta, dia mengira bahwa Yoshi akan berpartisipasi bersama Tanaka sehingga ia pun ikut pergi. Sachiko kemudian mengungkapkan bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama.
Dia menceritakan bahwa dia belum pernah memiliki pacar sebelumnya dan merasa malu karena tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka yang diakibatkan oleh perlakuan ayahnya yang posesif. Sachiko akhirnya melawan ayahnya hingga menyebabkan ayahnya lumpuh. Di saat Sachiko mengungkapkan kebencian terhadap ayahnya, tiba-tiba Yoshi mengetahui bahwa reaksi dari serangga di dalam lemarinya. Lampu di sana pun ikut beraksi. Dan serangga itu pun melompat dan menempel pada tubuh Sachiko. Serangga tersebut mengeluarkan tentakel dan melilit tubuh Sachiko. Yoshi yang berusaha membebaskan Sachiko, namun kekuatannya luar biasa. Salah satu tentakel memukul Yoshi hingga terjatuh. Secara perlahan, Sachiko mulai dikuasai oleh parasit, hingga akhirnya parasit itu pun berhasil menyatu dengan tubuh Sachiko dan mengubahnya menjadi Necrobot. Ketika Yoshi dan Sachiko masih terkejut dengan sesuatu yang terjadi, tetangga Yoshi tiba-tiba datang. Parasit serangga itu pun kemudian mengarahkan tubuh Sachiko untuk mengambil senjata dan menyerangnya hingga wakfu Anda. Sachiko kebingungan karena tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Parasit itu pun kemudian mengeluarkan dua bor dan menutupi dua matanya. Melihat hal ini, Yoshi merasa ketakutan. Sachiko yang telah sepenuhnya berubah menjadi Necrobot menyerang Yoshi dan mereka berdua pun terjatuh dari apartemen. Di luar, Sajinomoto muncul dan melihat keadaan tersebut. Mengetahui Sajinomoto ada di sana, Sachiko langsung melarikan diri. Keesokan harinya, Yoshi terbangun di tempat tinggal Sugimoto dan Michino. Sugimoto adalah seorang pemburu Necrobot yang telah lama meneliti serangga parasit untuk mengetahui kelemahan makhluk ini. Sugimoto kemudian menjelaskan beberapa informasi tentang serangga parasit kepada Yoshi. Mengatakan bahwa serangga itu hanya menyerang orang-orang yang mengalami depresi, seperti Sachiko saat menceritakan tentang ayahnya. Sugimoto menambahkan bahwa parasit dapat membaca dan menyimpan semua ingatan dari inangnya. Sugimoto lalu memperkenalkan Yoshi kepada putrinya, Michino, yang sebelumnya sempat dirasuki oleh serangga parasit. Namun sebelum tubuh Michino sepenuhnya dikuasai oleh parasit itu, Sajimoto berhasil mengagalkannya. Walaupun demikian, efeknya tetap saja berlanjut, yang membuat Michino terus harus mengkonsumsi bola perak yang berisi serangga parasit untuk tetap hidup. Yoshi pun mengatakan keinginannya untuk menyelamatkan Sachiko. Tetapi Sajimoto mengatakan bahwa sudah terlambat karena parasit telah sepenuhnya menguasai tubuh Sachiko. Satu-satu cara menyelamatkannya adalah dengan membunuhnya agar Sachiko tidak menderita lebih lanjut. Pada malam harinya, Yoshi mengalami mimpi buruk dan saat terbangun dia melihat Michino sendirian di depannya. Michino membawanya ke ruangan yang dipenuhi oleh parasit serangga. Sugimoto kemudian datang dan memarahi Michino karena membawa Yoshi ke sana. Sugimoto menjelaskan bahwa dia sengaja memelihara serangga parasit tersebut meskipun beberapa di antaranya cacat, dengan harapan bisa memberi makan Michino. Ternyata Sugimoto membawa Yoshi ke rumahnya karena dia ingin agar serangga parasit miliknya yang telah dimodifikasinya dapat menginfeksi tubuh Yoshi. Yang mana serangga itu akan menginfeksi siapa saja, bukan hanya orang depresi. Setelah itu dia berencana untuk mengambil parasit yang ada di tubuh Yoshi dan diberikan kepada Michino. Sugimoto kemudian menembak kaki Yoshi agar tidak bisa melarikan diri. Seekor serangga mutasi ciptaan Sugimoto lalu menyerang Yoshi dan bola perak berisi parasit akhirnya berbentuk di tubuh Yoshi. Yoshi berjuang melawan saat bor mulai melubangi matanya hingga hanya satu dari kedua matanya yang terkena bor. Yoshi yang masih sadar kemudian menghancurkan bola perak yang di dalam tubuhnya agar parasit tidak bisa mengendalikan dirinya. Sugimoto terkejut melihat keberanian Yoshi yang semakin kuat. Langsung ia membunuh Sugimoto. Yoshi yang setengah menjadi Necrobot segera pergi mencari Sachiko. Di sisi lain, Sachiko menghadang Tanaka untuk membalas dendam. Ia melilitkan besi di tubuh Tanaka. Yoshi kemudian tiba dan meminta Sachiko untuk berhenti. Tetapi Sachiko tidak peduli. Yoshi kemudian menyerang Sachiko, tetapi Sachiko menggunakan Tanaka sebagai perisai. Yoshi mencoba menyerang kembali, namun Tanaka selalu menghalangi serangannya. Sachiko kemudian meluncurkan serangan mematikan, tetapi serangan itu justru menewaskan Tanaka.
Sahiko pun kemudian melarikan diri. Yoshi langsung mengejar Sahiko dengan niat untuk membantunya, tetapi dia tidak mau membunuhnya. Yoshi bertekad untuk mencari cara lain untuk melawan Sahiko. Tiba-tiba Sahiko menyerang Yoshi dari belakang dan memposisikannya di pojok, sehingga Sahiko menyemprotkan cairan aneh kepadanya. Setelah berjuang keras, Yoshi akhirnya bisa melarikan diri. Namun Sahiko berhasil menemukannya lagi. Kali ini ia menyerang dengan semburan api. Yoshi berusaha mendekat Sahiko meskipun masih diserang. Ia berusaha menyadarkan Sahiko kembali, tetapi tetap saja gagal. Parasit dalam tubuh Sahiko kemudian mengganti senjatanya dengan gergaji. Sahiko pun menyerang Yoshi berkali-kali sampai Yoshi tak berdaya. Yoshi berusaha menahan gergaji dengan tangan, lalu kembali menyadarkan Sahiko. Akhirnya Sahiko sadar dan memintanya untuk membunuhnya. Yoshi yang tidak ingin melihat Sahiko menderita, tiba-tiba ia mengeluarkan meriam dari dalam dadanya. Yoshi menembak Sahiko dengan meriam itu dan berhasil membunuhnya. Ia pun wafana, termasuk parasit yang ada di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Mishino datang menghampiri Yoshi yang telah kehabisan tenaga. Dia membuka perban di lehernya dan ternyata ada bola perak berisi parasit yang masih hidup di sana. Mishino lalu mencabut parasit itu dan menempelkannya ke tubuh Yoshi. Tentakel bor kemudian muncul dan melubangi mata kanan Yoshi. Kini Yoshi sepenuhnya berubah menjadi Necrobot. Akhirnya Yoshi pun teringat perkataan Tsuchimoto kalau parasit bisa menyimpan ingatan inangnya. Yoshi kemudian memberitahu parasit yang ada di tubuhnya tentang identitas aslinya serta Sahiko. Dia berharap dia akan selalu ingat dengan jati dirinya serta gadis yang ia cintai. Diam-diam ternyata Yoshi sudah memasang bom di tubuhnya dan tubuh Yoshi itu pun meledak. Beberapa hari kemudian di dalam pesawat alien yang melayang di angkasa, seekor parasit sedang berbicara dengan pemimpinnya. Ternyata selama ini parasit-parasit itu melakukan penelitian terhadap tubuh manusia untuk menemukan inang yang cocok bagi mereka. Dan mereka akhirnya menemukan inang yaitu tubuh Yoshi. Mereka mengkloning tubuh Yoshi menurut parasit tubuh Yoshi sangat sempurna sehingga sangat cocok untuk dijadikan inang yang terbaik. Parasit itu mengatakan kalau dia juga menemukan pasangan Yoshi yaitu Sahiko. Sahiko memiliki hubungan emosional dengan Yoshi. Jika keduanya bersatu, maka mereka akan menjadi Necrobot yang sangat kuat. Parasit itu akan menggunakan tubuh Yoshi dan Sahiko di dalam permainan selanjutnya. Maka mereka yakin bisa menang melawan parasit klan. Musuh permanen itu dinamakan Meatball Machine. Dan berakhirlah cerita film ini. Oke guys, semoga kalian terhibur. Pesan yang kita ambil dari film ini adalah seorang wanita tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kamar pria. Karena siapa tahu di sana ada parasit yang ingin melilit Anda dan menjadikan inang di dalam perut Anda. Ya, jangan lupa kritik dari kalian.